Menghargai keberagaman untuk mencapai persatuan. Menghargai keberagaman adalah kunci penting untuk mencapai persatuan dalam sebuah negara atau bangsa. Dalam sebuah masyarakat yang beragam, baik dari segi agama, budaya, maupun suku bangsa. Perbedaan tersebut dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, menghargai keberagaman menjadi penting untuk memperkuat integrasi nasional. Menghargai keberagaman dapat dilakukan dengan menghormati perbedaan, menerima perbedaan, serta menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan antar sesama. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajarkan nilai-nilai keberagaman sejak dini, menghargai kebudayaan dan adat istiadat yang beragam, serta menerapkan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak semua kelompok masyarakat. Dengan memperkuat integrasi nasional melalui penghargaan terhadap keberagaman, maka persatuan dan kesatuan dalam sebuah negara dapat terwujud dengan baik. Hal ini akan memberikan dampak positif pada kemajuan dan keberhasilan bangsa dalam berbagai bidang, seperti pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Menghargai keberagaman memang sangat penting dalam mencapai persatuan, terutama dalam masyarakat yang heterogen. Ketika kita menghargai keberagaman, kita memperlakukan orang lain dengan hormat dan mengakui perbedaan mereka. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan toleransi antar individu. Melalui penghargaan keberagaman, kita juga dapat mengurangi diskriminasi dan prasangka yang ada di masyarakat. Ketika kita memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara kita akan lebih terbuka dan menerima perspektif dan pengalaman orang lain. Ini juga dapat membantu memperkuat hubungan antar individu dan kelompok. Karena kita dapat belajar satu sama lain dan membangun saling pengertian. Namun, untuk mencapai persatuan yang sejati, penghargaan keberagaman harus diiringi dengan pengertian dan penerimaan bahwa meskipun kita berbeda, kita semua sama-sama penting dan memiliki hak yang sama untuk dihormati. Ini memerlukan kesediaan untuk mendengarkan, memahami, dan menghormati orang lain, serta kerja keras untuk membangun hubungan saling menguntungkan antar individu dan kelompok. Menghargai keberagaman untuk mencapai persatuan adalah salah satu elemen yang penting dalam integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses mempersatukan masyarakat yang memiliki perbedaan-perbedaan seperti budaya, agama, etnis, dan bahasa untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh dalam negara yang sama. Menghargai keberagaman menjadi penting karena suatu negara yang memiliki keberagaman, jika tidak ada penghormatan dan toleransi terhadap perbedaan tersebut, dapat meninggalkan konflik dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, integrasi nasional perlu didasarkan pada penghormatan terhadap perbedaan dan kerjasama dalam membangun kesatuan. Namun, penting untuk diingat bahwa integrasi nasional tidak hanya terbatas pada penghormatan terhadap keberagaman. Integrasi nasional juga mencakup upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur dan akses yang merata bagi seluruh warga negara, mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta menggalakkan pendidikan dan kesadaran nasional yang positif. Dalam hal ini, menghargai keberagaman hanya merupakan salah satu elemen penting dalam proses integrasi nasional yang lebih luas. Penting untuk melihat integrasi nasional sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai aspek kehidupan dan memerlukan kerjasama dari semua komponen masyarakat untuk mencapai kesatuan yang utuh dan harmonis. Tujuan utama dari menghargai keberagaman untuk mencapai persatuan adalah untuk membangun sebuah masyarakat yang inklusif, harmonis, dan kuat. Dengan menghargai keberagaman, kita dapat menciptakan lingkungan sosial yang terbuka dan toleran terhadap perbedaan yang ada di antara kita. Beberapa tujuan lain dari menghargai keberagaman untuk mencapai persatuan antara lain. Yang pertama adalah menciptakan kerukunan sosial. Ketika kita menghargai keberagaman, kita mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat hubungan antar individu dan kelompok. Ini dapat membantu mencegah konflik sosial dan membangun kerukunan sosial yang kuat. Yang kedua adalah meningkatkan toleransi. Dengan menghargai keberagaman, kita dapat mengembangkan toleransi yang lebih besar terhadap perbedaan yang ada di antara kita. Hal ini dapat membantu kita untuk lebih terbuka dan menerima perbedaan individu dan kelompok lain.
Yang ketiga, meningkatkan pemahaman. Melalui penghargaan keberagaman, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan budaya, agama, etnis, dan bahasa. Hal ini dapat membantu kita untuk menghargai dan memahami perspektif dan pengalaman orang lain. Yang keempat adalah meningkatkan partisipasi sosial. Dengan menghargai keberagaman, kita dapat membangun lingkungan sosial yang inklusif, di mana semua orang merasa dihormati dan diakui. Hal ini dapat membantu meningkatkan partisipasi sosial dalam keterlibatan individu dalam masyarakat. Yang kelima, membangun identitas nasional yang kuat. Dengan menghargai keberagaman, kita dapat membangun identitas nasional yang kuat yang didasarkan pada persatuan dan kesatuan. Ini dapat membantu memperkuat kedaulatan dan keamanan negara serta membangun bangsa yang kuat dan maju. Secara keseluruhan, tujuan dari menghargai keberagaman untuk mencapai persatuan adalah untuk membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis yang didasarkan pada pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan individu dan kelompok. Untuk menghargai keberagaman dan mencapai persatuan, kita dapat melakukan beberapa tindakan. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri tentang keberagaman dan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan. Yang kedua adalah mengembangkan sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan individu dan kelompok. Yang ketiga, menghargai hak asasi manusia dan kebebasan individu, termasuk hak untuk berbeda pendapat, beragama, dan menjalankan budaya dan tradisi mereka. Yang keempat, memperkuat komunikasi dan interaksi antar kelompok, seperti melalui kegiatan yang mengedepankan dialog dan kerjasama antar budaya. Yang kelima, membangun kesadaran dan pengetahuan tentang budaya dan tradisi yang berbeda, termasuk melalui pendidikan dan program pengembangan diri. Yang keenam adalah meningkatkan partisipasi dan keterlibatan individu dalam kegiatan dan inisiatif yang mempromosikan keberagaman dan persatuan, seperti program sosial dan budaya yang terbuka bagi semua kelompok. Selanjutnya adalah menghargai dan mendukung keberagaman dalam lingkungan kerja, termasuk dengan mendorong inklusivitas dan pengakuan terhadap kontribusi yang dibawa oleh individu dan kelompok yang berbeda, mendukung kebijakan dan undang-undang yang menghargai keberagaman dan mendorong persatuan, serta mempromosikan kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia untuk semua individu. Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman dan memperkuat persatuan di antara masyarakat. Selain itu, tindakan-tindakan ini juga dapat membantu mencegah konflik dan membangun kerukunan sosial yang kuat dan harmonis. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman yang sangat besar dalam hal agama, suku bangsa, budaya, bahasa, dan tradisi. Oleh karena itu, menghargai keberagaman menjadi sangat penting untuk mencapai persatuan di Indonesia. Berikut beberapa contoh cara menghargai keberagaman untuk mencapai persatuan di Indonesia. Yang pertama adalah toleransi antar agama dan kepercayaan. Masyarakat di Indonesia harus mampu menerima keberadaan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dengan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Sebagai contoh, setiap tahunnya pada saat Idul Fitri, umat muslim memberikan salam lebaran dan mengunjungi sanak saudaranya yang beragama non-muslim. Begitu pula sebaliknya pada saat perayaan hari raya agama lainnya. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai penghubung. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara yang menghubungkan semua suku bangsa dan kelompok budaya di Indonesia. Bahasa Indonesia memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi dan memahami kebutuhan satu sama lainnya. Yang ketiga adalah menghormati keberagaman budaya. Indonesia memiliki keragaman budaya yang besar dan unik. Contohnya adalah keberagaman tarian dan lagu daerah, makanan khas, serta berbagai jenis tradisi. Semua kebudayaan tersebut harus dihargai dan dijaga agar tidak hilang. Yang keempat adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural akan memperkenalkan masyarakat tentang perbedaan budaya dan tradisi yang ada di Indonesia dan membantu menghargai keberagaman yang ada. Di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya bisa memperkenalkan pendidikan tentang toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan dan upaya untuk membangun persatuan.
Yang kelima adalah kebijakan negara. Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan-kebijakan untuk membangun persatuan dan menghargai keberagaman di Indonesia. Misalnya dengan adanya program Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia yang mengandung makna persatuan dalam keberagaman. Selain itu, ada undang-undang tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang menjunjung tinggi keberagaman di Indonesia. Dengan menghargai keberagaman dan melakukan tindakan yang mendorong persatuan di Indonesia, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, harmonis, dan kuat. Hal ini akan membantu memperkuat kesatuan dan menghindari konflik sosial serta memperkuat identitas nasional yang kuat dan maju.